Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari semuanya. Shalom. Puji Tuhan. Tema ibadah kita hari ini, Minggu 20 Oktober 2024 adalah A Cry from the Deep yang diambil dari kitab Yunus pasal 2 yang menceritakan tentang Nabi Yunus yang mengalami kedalaman. Semuanya udah pada tahu kan tentang Nabi Yunus yang menghindari Tuhan hingga ia dimakan oleh ikan besar. Oke, sebelum kita mulai, izinkan saya menghimbau untuk seluruh jemaat agar menonaktifkan suara handphone supaya tidak mengganggu jalannya ibadah. Sekarang, mari kita persiapkan hati kita akan saat teduh, kita berbicara dengan Tuhan, dan sampaikan keluh kesah kita selama minggu ini. Saat teduh, kita mulai. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu dan kasih-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami sekalipun, meski kami dalam situasi kedalaman yang bahkan kami pun berat untuk menghadapinya. Bapa, kami berkumpul di rumah-Mu saat ini untuk memuji dan memuliakan Engkau. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami dan memberkati ibadah kami hari ini. Amin. Baik, saya sapa sekali lagi ya. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari semuanya. Shalom. Puji Tuhan. Sekali lagi, tema ibadah kita hari ini adalah A Cry from the Deep yang diambil dari kitab Yunus pasal 2. Izinkan saya untuk mengingatkan semuanya tentang situasi yang sangat sulit yang pernah kita alami. Sesuatu yang begitu berat, seolah-olah kita berada di dalam kegelapan seperti Nabi Yunus. Di mana kita capek, kita gelisah, kita sedih, saat pertama kali hal itu muncul dalam diri kita. Coba nih Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, saya mau kita renungkan sebentar. Meskipun kedalaman yang kita alami terkadang itu dari kesalahan kita sendiri. Tapi kenapa ya Tuhan masih mau menolong kita? Memangnya kita anak yang baik? Atau kita anak yang spesial? Dari kisah Nabi Yunus dan dari pengalaman kita masing-masing, kita kembali diingatkan bahwa Tuhan tidak pernah membeda-bedakan anak-anaknya. Tuhan membawa saya, Tuhan membawa Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudara semuanya. Dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian, meski dalam situasi tergelap sekalipun. Untuk mengawali ibadah kita hari ini, mari kita angkat lagu pujian Yesus Memanggil. Saya ajak untuk jemaat hadirin dan bangkit berdiri. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Kecil dan besar, biar hatimu girang
Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang terkasih, mari kita datang dengan hati yang terbuka di hadapan Tuhan. Kita akan bernyanyi "Mampirlah dengar doaku" dan diiringi doa refleksi. Mari kita bersama menyanyikan lagu ini dengan kerendahan hati. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tahta rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mazmur 4 ayat 4 berkata, "Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya." Dipersilahkan untuk seluruh jemaat mengambil doa secara pribadi. Mari kita datang dengan hati yang tulus, dengan hati yang terbuka, dan dengan rendah hati kita akui semua dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Tuhan, ajarkanlah kami untuk menjadikan Engkau pusat dari segala hal yang kami lakukan. Ajarlah kami juga untuk dapat lebih berserah kepadamu, Tuhan. Biar hidup kami bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi bait ketiga, "Ini Saja Andalanku" sambil bangkit berdiri. Ini saja andalanku, jasa kurbanku, hatiku yang hancur luluh.
Jemaat hadirin, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dengan menyanyikan lagu Immanuel. Bapa dan
Selanjutnya saya serahkan kepada Pendeta Darwin Darmawan. Aku pakai. Silakan duduk, saudara-saudara. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sebab Tuhan menguatkan kami bertahan menjalani hari-hari kami. Tuhan memberikan kami harapan ketika kami dalam kesesakan. Tuhan selalu setia, membuktikan cinta kasih-Mu sempurna, tidak ada batasnya, dan tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Terima kasih kami boleh berbakti, memuji dan memuliakan nama-Mu, membesarkan nama-Mu, menghayati kembali kami punya Tuhan yang mencintai kami dengan sempurna. Terima kasih kami juga diberikan kesempatan untuk hidup dalam pertobatan dengan cara mendengarkan sabda Tuhan. Kuasai kami dengan Roh Kudus, agar firman yang kami baca boleh kami mengerti, boleh kami simpan dalam hati, boleh kami hidupi, sehingga kami mengalami arti kebahagiaan yang sejati. Tuhan Yesus boleh bersabda, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya mengajak kita membaca dan merenungkan kitab Yunus pasal yang kedua. Yunus pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Yunus 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Yunus berdoa kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu, katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Dari dalam dunia orang mati aku berteriak dan Engkau mendengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, arus air mengepung aku. Segala gelora dan gelombang-Mu menghempaskan aku. Lalu aku berkata, aku telah tersingkir dari hadapan mata-Mu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku, samudra dalam meliputi aku. Rumput laut membelit kepalaku. Ke dasar gunung-gunung aku turun, tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku selama-lamanya. Ketika itulah Engkau mengangkat nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu, ke bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang pada berhala yang sia-sia, meninggalkan kasih setia-Mu terhadap mereka. Tetapi aku dengan ucapan syukur, akan mempersembahkan kurban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar, dari Tuhanlah keselamatan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, lalu Yunus dimuntahkannya ke darat. Nah saudara-saudara, begini bunyi firman Tuhan yang tadi kita dengarkan. Nah sebelum saya menguraikan firman Tuhan, saya mau bertanya, adakah di antara saudara yang pernah berada dalam situasi a cry from the deep? Ini kalau terjemahan Indonesianya apa yang benar ya? A cry from the deep. Galau? Lebih dalam dari galau enggak? Kalau galau sih rasanya ya galau, kira-kira jangan Agra deh, kalau Agra udah punya pacar kan ya. Siapa contohnya? Agra misalnya belum punya pacar, Jos, kalian pacaran kan? Bukan? Hah? Oh ya, kita bahas di bawah aja. Misalnya belum pacaran, Jos, Agra nih kalau dilihat-lihat dari jauh, oke pula ini kayaknya. Mendekati Agra, tapi dia bingung apakah Agra suka atau tidak. Galau, dia mau gak ya? Respons gak ya? Nah kira-kira galau itu a cry from the deep bukan? Bukan. A cry from the deep ini jauh lebih dalam, jauh lebih dahsyat. Nah saya mau tanya, kalian pernah gak ngalami situasi seperti Yunus, a cry from the deep? Pernah gak?
Bu Yanti pernah? Oh ya? Boleh cerita sekilas saja garis besarnya Bu. Sampai ibu merasa seperti Yunus, apa gerangan kisahnya? Waktu lagi sekolah, mahasiswa nih, kayak kita-kita. Oh, saya juga masih kuliah kan? Wajar bilang kita. Lagi kuliah di Scotland. (98) Oke. 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 Oke, jadi hampir setiap hari ibu menangis. A cry from the deep. Ini jeritan hati dari dalam yang teman-teman rasanya kalau enggak Tuhan yang tolong, saya enggak tahu harus bagaimana. Kira-kira situasinya begitu. Wianti pernah, saya tadi mikir-mikir lagi duduk di sini, saya pernah enggak ya? Saya juga pernah. Ini tangisan bukan karena misalnya gini, saya pengen sesuatu, saya nggak dapet, nangis. Bukan. Saya mau IP saya 4, dapat 3,5, nangis. Ada juga yang begitu tuh. Bukan. Ini situasi di mana saya betul-betul pikir kalau nggak Tuhan yang tolong, saya nggak bisa apa-apa. Jadi saya pernah cerita juga di salah satu khotbah, Audrey istri saya tuh kabur dari rumah. Kabur selama 2 hari, 2 malam. Gara-garanya dia nggak tahan sama suaminya yang kalau janji sering ngebohong. Ngebohong tuh bukan sengaja. Janji mau makan hari Minggu malam, sorry nggak jadi karena ada pelayanan. Mau liburan, nggak jadi karena ada yang kegiatan lain. Sampai pernah puncaknya dia kabur itu, saya udah janjian cuti, udah beli tiket ke tempat liburan. Saya bilang, Dri, kamu sama anak-anak silakan pergi duluan. Saya nyusul. Loh kan udah beli tiket, gak apa-apa kamu duluan. Ini ada kegiatan di Bogor. Dia kabur, dan kabur itulah yang betul-betul saya benar-benar langit tuh kayak runtuh. Saya takut, ya Tuhan, ini kalau jemaat tahu istri pendetanya kabur gimana? Di mana integritas saya coba? Istrinya kabur. Dan saya gak mikir dia akan balik kan. Anak kecil-kecil yang satu nangis pengen makan, yang satu pengen ke toilet. Betul-betul saya nangis dari kedalaman Tuhan, kenapa saya begini? Dan ini karena salah saya, karena dosa saya. Nah, a cry from the deep kira-kira begitu. Kalau saudara menengok Yunus 1, di sana diceritakan kenapa kemudian di Yunus 2, Yunus menangis dari kedalaman laut. Karena dimakan ikan besar. Kenapa? Karena Yunus, kenapa Bu Yanti? Lari dari panggilan untuk memberkati penduduk Niniwe, menobatkan penduduk Niniwe. Alasan Yunus lari manusiawi. Saya tahu ini orang-orang yang keras kepala batu gak akan mau dikasih tahu, percuma. Tapi Tuhan menghukum Yunus. Yang saya mau bilang begini, kalau Yunus nangis, dia nangis itu bukan karena hal yang sepele dan remeh-temeh. Dia nangis karena Tuhan menghukum karena Yunus tidak taat kepada kepada Allah maksud saya. Nah, poin yang saya mau katakan begini. Saudara, orang yang dekat dengan Tuhan itu harus hati-hati dengan dosa. Harus hati-hati dengan dosa. Orang yang dekat dengan Tuhan itu pasti peka merasakan hukuman dari Tuhan kalau dia tidak taat kepada Tuhan. Termasuk sebetulnya nggak harus kalian dibuang, dimakan ikan besar sih. Sebetulnya yang saya mau bilang begini. Pernah dengar ayat gini nggak? Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, telinga Tuhan tidak kurang peka buat
mendengar. Tapi yang menjadi pemisah kamu dengan kasih Allah adalah dosa. Kalau saudara dekat dengan Tuhan dan saudara berdosa, saudara nggak bisa merasakan kasih Tuhan di hidup saudara. Dan ini nggak usah nunggu menderita seperti kalian dimakan ikan besar, enggak. Orang yang jauh dari Tuhan karena dosa, hidupnya itu nggak happy dan itu penderitaan. Sorry, saya terbuka. Kalau kalian diperbudak oleh pornografi, emangnya happy? Bener nggak? Orang yang diperbudak sesuatu, kayaknya aja asik nih ngelihat, terus diperbudak saudara. Yang ini kurang cantik, cari lagi yang diperbudak, nggak happy. Dan itu yang mau Tuhan katakan sebetulnya. Anak-anak Tuhan seperti Yunus, ketika dia tidak taat atau menyimpang ke kiri dan ke kanan, Tuhan kasih alarm, kamu gak bahagia. Hidupmu menangis. Nah, sama, dosa itu bukan cuma pornografi. Malas dosa enggak? Nafsu dosa enggak? Tamak dosa enggak? Ada 7 deadly sins. 7 dosa utama. Saya enggak nakut-nakutin, tapi saya mau bilang begini. Kalau saudara hidup dalam dosa, tidak taat seperti Yunus tidak taat terhadap panggilan Allah, kita enggak pernah happy. Walaupun mungkin kayaknya happy. Kita enggak akan happy. Nah, kalau saya ngomong begini bukan karena saya suci, saya juga pendosa yang berkali-kali tahu ketika saya jauh dari Tuhan, saya enggak bahagia. Coba kebayang saya tadi egois melayani jemaat tapi tidak melayani keluarga, istri saya kabur. Wah, itu langit kayak runtuh. Atau misalnya pun istri saya enggak kabur nih ya, tapi dia marah-marah, cemberut di rumah. Saya pulang ntar sampai Jakarta jam berapa? Mungkin jam 7:30, dia juga enggak, aduh mana enak, di rumah hubungan enggak enak. Jadi Yunus 1 kemarin mengingatkan ada konsekuensi dari setiap tindakan dosa yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Dan bisa jadi saudara bisa menangis dari kedalaman ketika saudara berdosa. Kalau menangis baik, artinya Roh Kudus mengizinkan kita aware. Yang bahaya, saudara nggak sadar saudara sebetulnya nggak menderita dan saudara nganggap baik-baik aja. Saudara nggak sadar itu nggak bahagia, tapi saudara merasa baik-baik saja. Itu yang tidak baik. Maka orang Kristen harusnya bisa peka dan dia menangis untuk dosa-dosa yang dilakukan. Kalau teman-teman nggak nangis gara-gara nyontek, ada yang salah dalam kekristenan teman-teman. Karena iblis akan memakai nyontekmu itu untuk membuat engkau punya masa depan yang jelek di masa depan. Kalau nyontek IP-ku bagus, lain kali cari jalan pintas. Orang-orang seperti ini akan jadi pesakitan di masa depan. Nggak akan kepakai. Tapi jahatnya iblis seringkali membuat kita baik gitu, ngerasa, dosa nggak apa-apa, yang lain juga begitu. Ya silakan. Dalam masa depan, a cry from the deep bisa jadi akan semakin deep, saudara rasakan. Itu yang pertama. Nah yang kedua, saudara, bukan itu berita baik dari firman Tuhan. Tadi teguran, hati-hati dengan dosa yang dilakukan. Karena setiap dosa pasti ada konsekuensi dan itu bisa membuat kita menangis. Tapi yang kedua, berita baiknya begini. Saudara, kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita tenggelam dalam kegagalan. Saya punya Tuhan yang gak pernah nyerah dengan saya. Dalam ayat 1 dan 2 dikatakan begini. Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan Tuhan menjawab aku, kata Yunus. Aku susah, aku menangis dari kedalaman dan Tuhan menjawab aku. Tuhan menjawab aku. Ayat 2 mengatakan begini. Dari dalam dunia orang mati aku berteriak dan engkau mendengarkan suaraku. Ini menurut saya keren ya, meskipun bahasa puitis ya. Tapi Yunus mau bilang begini, bahkan dalam keadaan aku ada dalam dunia orang mati, hampir gak ada harapan.
dalam ikan besar nih. Tuhan menjawab aku. Saudara, ini berita baik dari Tuhan buat kita. Gak soal seberapa buruk hidupmu, gak soal seberapa buruk hidupku. Tuhan gak pernah nyerah terhadap kamu. Tuhan gak pernah nyerah untuk aku. Gak soal seberapa kelam jalan hidupmu saat ini. Tapi Tuhan tidak pernah menyerah dalam rangka meraih atau menjangkau kita masing-masing. Yunus sudah kabur, dihukum Tuhan. Kalau Tuhan mau membiarkan Yunus sendirian, mati lo, rasain lo. Kenapa nggak taat ke aku? Emang cuma lu doang hidupnya yang bisa dipakai? Masih ada yang lain, mungkin bukan Yunus, Yuda, mungkin Adit, mungkin Jerry. Kurang ajar, mati. Enggak. Waktu Yunus berteriak berlutut minta tolong, Tuhan menjawab Yunus. Ini yang Tuhan mau bilang. Kalau saudara menderita karena dosa, jangan tinggal di dalam dosa. Kalau engkau tidak bahagia karena diperbudak sesuatu, jangan izinkan dirimu diperbudak terus-menerus dong. Datang ke Tuhan dan Tuhan gak akan nyerah. Tuhan akan menjawabku, Tuhan akan mendengarkan suaraku. Nah, saya nggak tahu pengalaman teman-teman, tapi saya sudah hilang keraguan saya tentang Tuhan. Ketika saya butuh Tuhan, Tuhan itu nggak pernah setengah-setengah. Dia pasti nggak nyerah gitu nolong saya. Saya pernah cerita dulu perokok berat. Saya seperti anak-anak remaja pemuda juga pada masanya terjerat pornografi. Walaupun tidak sampai kecanduan, saya juga pakai obat-obatan, ganja, ngisap, sempat. Tetapi yang saya heran, kalau saya minta tolong Tuhan, Tuhan itu tolong. Tuhan tolong. Bisa. Yang tanpa saya sadari loh, kok bisa saya lepas dari yang berat itu rokok dulu ya. Kalau yang jelek-jelek itu kan kita ngelihat, wah ini udah gak bener-bener lah. Kalau rokok masih ya sedikit-sedikit. Apalagi sekarang anak-anak muda vape ya. Vape ya oke lah, vape gak terlalu bau gitu. Ya iya, tapi diperbudak vape. Dan mana ada orang happy diperbudak sesuatu sebetulnya. Nah, apapun bentuk perbudakan si jahat kepada saudara, kalau berteriak minta tolong, Tuhan akan dengar. Kalau minta tolong kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menjawab. Jadi ini yang kedua, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara-saudara dalam tangisan. Saya ulangi, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya dalam tangisan. Waktu menangis, apalagi sambil nyanyi kayak tadi, mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Kalau saudara dengan sungguh-sungguh mohon, kuasa Tuhan yang ajaib pasti datang menolong. Karena dia gak suka ngelihat saudara gagal atau tenggelam di dalam tangisan yang dalam. Yang ketiga, pertolongan Tuhan adalah pertolongan yang tidak terlambat. Pertolongan Tuhan kadang-kadang juga nggak terlalu cepat. Tuhan, aku udah doa dari tahun lalu, aku sudah minta dari 4 tahun lalu, kok nggak dijawab-jawab? Ya oke, Tuhan itu nggak pernah terlalu cepat nolong. Tapi yang jelas Tuhan tidak pernah Tuhan tidak pernah terlambat. Ayat 3 mengatakan seperti ini, ayat 3, 4, 5, 6. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, arus air mengepung aku, segala gelora dan gelombangmu mengempaskan aku. Lalu aku berkata, aku telah tersingkir dari hadapan matamu, mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra dalam meliputi aku, rumput laut membelit kepalaku. Ke dasar gunung-gunung aku turun, tenggelam ke dasar bumi.
Pintunya terpalang di belakangku selama-lamanya. Ketika itulah engkau mengangkat nyawaku dari dalam liang kubur. Ya Tuhanku, ya Allahku. Menurut saya menarik ayat ini ya. Yunus menceritakan peristiwa dan pengalaman yang dialami, bahkan detail sampai rumput laut dikatakan apa? Membelit kepalaku. Lalu ke dasar gunung-gunung aku turun, tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku selama-lamanya. Pintunya udah tertutup. Gak ada harapan. Tapi dia kemudian melanjutkan, ketika itulah engkau mengangkat nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhanku, ya Allahku. Bisa saja Tuhan gak cepat-cepat tolong saudara. Tapi pasti pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat dalam hidup kita. Saya ulangi, bisa saja Tuhan tidak cepat-cepat tolong saudara. Tapi pasti Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Tidak pernah. Saya nggak tahu seumur-umur kalian sudah bergumul apa belum. Pasti sudah, tapi mungkin nggak sebanyak Bu Yanti dan Pak Hasim. Yang sudah ngalami, membuktikan berkali-kali, Tuhan itu nggak pernah terlambat menolong anak-anaknya. Tidak pernah terlambat. Jadi karena itu begini, kalau yang bagian pertama dikatakan Tuhan gak pernah nyerah terhadap saudara, saudara di bagian kedua jangan nyerah terhadap Tuhan. Ya enggak? Tuhannya gak nyerah loh. Saudara juga jangan nyerah dong. Karena apa? Karena saudara percaya Tuhan tidak akan pernah terlambat. Kalau gak pernah terlambat artinya kapan nih Tuhan? Ya gak tahu. Yang saudara perlu tahu dan kerjakan, jalan aja. Jalan terus. Pokoknya gak pernah terlambat. Mungkin dalam perjalanan, aduh Tuhan aku udah gak kuat. Dalam perjalanan kayak Yunus kan. Pintunya udah ditutup, aku ke dasar samudra. Rumput laut udah ngelilingi kepalaku. Udah mau mati, ya terus aja. Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan tidak pernah terlambat. Jadi kalau yang pertama, yang kedua tadi dikatakan Tuhan gak pernah nyerah, membiarkan saudara gagal, gak pernah. Saudara juga gitu dong. Kalau Tuhan ulurin tangan nolong saudara, saudara juga sambut uluran tangan Tuhan. Jangan kemudian, kayaknya gak mungkin deh. Kayaknya gak bisa deh. Yang bisa gitu mah dia, aku mah gak bisa. Jangan. Gak ada yang mustahil dan mujizat Tuhan itu tidak pernah terlambat. Mujizat Tuhan itu tidak pernah terlambat. Nah, yang terakhir, yang diperlukan apa? Yang diperlukan tadi saya sudah uraikan sedikit sebelum masuk ke bagian kedua. Kita perlu bertobat dan berbalik kepada Allah, sebab itulah respons iman yang benar. Ayat 7-9 bilang begini. Ketika jiwaku letih lesu, teringatlah aku kepada Tuhan. Nah, ada momen-momen kalian gak happy menjalani hidup. Bisa jadi itu disebabkan karena dosa menghalangi teman-teman merasakan kebaikan Allah. Bisa jadi engkau ngeluh melulu, iri terus, dikuasai rasa gak puas. Bisa jadi karena dosa menghalangi saudara merasakan Tuhan baik kok. Tuhan hadir di hidup kita kok. Nah, ini yang dikatakan di perjanjian lama tadi. Tangan Tuhan tidak kurang panjang menolong, telinga Tuhan gak kurang peka mendengar, tapi yang sering menjadi pemisah engkau dengan Allah adalah Coba saudara, kurang apa Adam dan Hawa di Taman Eden? Benar gak? Semua makanan, buah di pohon ini boleh apa? Kamu makan kecuali satu. Sebelum makan yang satu itu menderita enggak? Happy. Dia enggak sadar dirinya telanjang. Atau lebih tepat gini, telanjang itu sesuatu yang baik. Enggak perlu malu, apa adanya, menerima diri.
Tapi begitu makan buah yang Tuhan larang dosa, mereka sudah keluar dari Taman Eden belum? Belum. Masih dekat dengan Allah enggak? Masih. Tapi karena dosa, mereka kemudian lari menjauh dari Allah. Aku malu sebab aku tahu Tuhannya dekat enggak? Tuhannya sama enggak seperti sebelumnya? Sama, tapi dosa. Jadi saudara, semakin kesini saya semakin menyadari ya, kenapa kita perlu menjaga kekudusan hidup. Sebab dosa itu membuat kita nggak bisa mengalami hadirat Allah yang sebetulnya baik gitu loh. Mulia. Nah kalau saudara mengizinkan dosa terus membelenggu, mengizinkan si jahat terus memperbudak, kita nggak bisa mengalami pertolongan Tuhan. Bukan karena Tuhan gak tolong, tapi kita yang tidak peka merasakan pertolongan Tuhan. Dan bisa jadi hidup saudara baik nih secara manusiawi, uang banyak, karir sukses, bisa S3 dalam waktu 2 tahun kurang. Tapi gak ngalami kebahagiaan. Bisa jadi terus-menerus tenggelam di dalam tangisan. Maka yang terakhir, kalau kita ingin bisa merasakan cinta kasih Tuhan seperti Yunus, kalau kita ingin tidak terus tenggelam di dalam tangisan, kita perlu menyadari dosa-dosa dan pelanggaran kita. Ketika jiwaku letih, lesu, teringatlah aku kepada Tuhan. Ayat 7. Mereka yang berpegang pada berhala yang sia-sia, meninggalkan kasih setiamu terhadap mereka. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan mempersembahkan kurban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Dari Tuhanlah keselamatan. Nah, pertobatan ini nanti akan diuraikan di pasal ketiga. Datang minggu yang akan datang. Tapi yang menjadi pengantar untuk masuk ke poin minggu depan adalah bagaimana kita mau terus tidak menyerah terhadap Tuhan yang tidak menyerah. Jangan menyerah karena Tuhan tidak pernah menyerah terhadap saudara. Karya Tuhan belum selesai dalam hidup saya dan hidup teman-teman. Dia belum berhenti memproses saudara menjadi yang terbaik di mata dia. Tetapi agar kita bisa merasakan tuntunan kasih-Nya, kita perlu meninggalkan dosa dan pelanggaran-pelanggaran seperti Yunus. Sebab dosa itu menghalangi kita merasakan cinta kasih Tuhan. Bagaimana itu bisa kita kerjakan? Mari kita datang dalam kebaktian di minggu depan. Amin. Mari kita mengarahkan hati kita masuk dalam syafaat. Kami datang ke hadirat dan kekudusan Tuhan, bersyukur untuk kebenaran firman yang Tuhan beritakan. Bersyukur sebab kami disadarkan Tuhan belum selesai bekerja dalam hidup kami. Tuhan tidak pernah menyerah kepada kami. Oleh karena itu, kami pun tidak boleh menyerah untuk terus datang kepada Tuhan, membuka hati kami terhadap tuntunan Tuhan, mengizinkan kasih dan kuasa Tuhan bekerja, membentuk diri kami menjadi diri kami yang terbaik sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Roh Kudus yang menolong kami memahami firman Tuhan, kami yakini juga bekerja menolong kami mengerjakan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami mengalami kebahagiaan yang sejati. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa agar kami terus dimampukan untuk hidup benar, untuk tidak mau diperbudak si jahat lewat dosa dan pelanggaran yang kami anggap wajar kami lakukan. Kami sadar sore ini, kalau kami diperbudak dosa, kami tidak pernah akan bahagia. Kalau kami diperbudak dosa, kami tidak pernah akan bahagia. Karena itu, di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus, kami ingin kuasa-Mu bisa kami rasakan
dan kami bisa meninggalkan dosa-dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Kami berdoa agar kami Engkau pimpin, menjalani studi dengan baik, bekerja dengan baik, dan terus optimis bahwa langkah kaki kami ada di jalan Tuhan untuk mendapatkan masa depan yang indah, masa depan yang baik, masa depan yang membahagiakan. Kami berdoa agar kami masing-masing juga boleh merasakan kasih Tuhan, khususnya ketika kami berharap akan sesuatu, memohon akan sesuatu. Kami yang merindukan teman atau pasangan hidup, kami juga memohon Tuhan menuntun kami menemukan teman atau pasangan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga kami yang jauh. Tuhan memberkati papa mama, ibu bapak kami, memberkati pekerjaan mereka, memberkati rumah tangga mereka, memberikan mereka kesehatan. Dan kami di sini akan bertanggung jawab melakukan tugas kami sehingga kehidupan mereka bahagia di tempat mereka masing-masing. Terima kasih Bapak yang baik, Engkau juga berkenan menuntun kami memasuki hari baru di pekan yang baru, agar apa yang akan kami buat berhasil, bukan untuk diri kami, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah harapan juga syafaat kami yang kami percaya Tuhan akan jawab semua seturut dengan rencana Tuhan yang baik, indah, dan sempurna. Kami berdoa, bersyukur, dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teman-teman dengan bangkit berdiri, marilah kita mengakui iman rasuli kita. Demikian. Percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita memberikan persembahan kita, di mana ayat nats pengantarnya dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, persembahkanlah dirimu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Allah memanggil kita untuk memberikan diri kita sebagai persembahan hidup yang kudus. Lagu pengantar persembahan, betapa kita tidak bersyukur. Tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi merekah, bermandi cahaya surya nan cerah, di tingkah kijang
Bapak yang baik, terima kasih buat persembahan yang telah kami berikan. Berkati Tuhan untuk persembahan ini, biarlah menjadi berkat buat pelayanan kami sebagai pemuda di GKI Bogor Baru, dan berkati pula majelis-majelis yang mengelola persembahan ini, hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan persembahan ini dalam nama anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, kalau saat ini kita sedang tenggelam di dalam tangisan yang dalam, jangan biarkan si jahat mengizinkan kita ada dalam situasi tersebut. Datanglah kepada Tuhan, tinggalkan dosa dan pelanggaran kita, dan rasakanlah cinta kasih Tuhan yang setia, yang selalu hadir dalam kehidupan kita, kehidupan saya, dan saudara-saudara. Kesetiaanmu menyertai kehidupanku, tak tinggalkanku, ku bersyukur. Keagunganmu ku rasakan di setiap waktu, melimpah syukurku memuliakanmu seumur hidupku. Ku bersyukur atas kasih-Mu, anugerah kekal indah mulia penyembahan-Mu, pengorbanan-Mu tertuju padamu. Ku angkat tanganku menyembah-Mu, meninggikan-Mu, Yesusku, tiada yang lain, tiada yang lain. Ku sembah Kau Tuhan di atas segalanya. Keagungan-Mu ku rasakan di setiap waktu, melimpah syukurku memuliakan-Mu seumur hidupku. Ku
Saudara, kita akan mengakhiri ibadah ini dan memasuki hidup kita hari lepas hari dengan iringan berkat yang berasal dari Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Silakan. Ya. Shalom, selamat sore Bapak Ibu teman-teman semua. Ya, kembali lagi ya, bertemu saya lagi di depan ini. Emang aduh. Oke, lanjut aja kita. Mungkin ada beberapa oh ya, sorry, sebelumnya ibadah yang sangat luar biasa hari ini kita belajar banyak dari Yunus, firman yang sangat luar biasa gitu ya, dan juga teman-teman pemusik gitu luar biasa sekali mengiringi ibadah ini supaya kita bisa lebih hikmat gitu ya melaksanakan ibadah ini. Mungkin ada beberapa pengumuman dari pengurus pemuda. Ibadah sore atau ibadah dengan nuansa muda itu mulai dari bulan ini, bulan Oktober sudah dilaksanakan tiap minggu gitu ya, atau 4 kali dalam 1 bulan. Selanjutnya oh ya, mungkin buat teman-teman yang Jemaat Bogor Baru gitu ya, bisa memilih penatua, karena saat ini penatua sedang ada proses pergantian gitu ya. Jadi teman-teman yang Jemaat Boba bisa melakukan pemilihan gitu. Pemilihannya ada formnya enggak ya? Iya, ada dalam bentuk form. Mungkin karena di sini belum ada, cuma nanti bakal di-share juga untuk formnya. Seperti itu. Mungkin selanjutnya, aduh ini lagi ya. PO kaos ya teman-teman ya. Kaos biru ini lagi. Kaos ini ya mungkin nggak harus dijelasin ulang kali ya, mungkin buat teman-teman yang tertarik gitu dengan kaosnya, kaos yang bagus ini bisa langsung nge-scan di situ ada informasinya, harganya berapa, kemudian prosesnya untuk pembayarannya seperti apa, seperti itu bisa di-scan. Next.
Ya ini juga keren sekali ya memang Richard atau ibadah sore ini ada prayer request gitu. Jadi teman-teman bisa bisa apa namanya? Bisa misalnya ada pergumulan atau keluh kesah gitu ya di dalam kehidupan sehari-hari bisa bisa diisi gitu itu dalam bentuk form ya kayak gitu. Terus mungkin teman-teman yang apa punya kerinduan untuk melayani apapun itu dalam bentuk sebagai usher, sebagai pemusik, sebagai eh, ya itulah jadi pemusik, jadi singer, penyanyi gitu bisa juga atau jadi WL juga bisa. Mungkin buat teman-teman yang punya kerinduan tersebut bisa menghubungi yang tertera di sini. Ada saya sendiri Jerry, ada Lisa dan juga ada Ivana seperti itu. Ya mungkin cukup sekian atau ada yang mau ditambah dari pengurus? Oh iya, mungkin ada beberapa jemaat baru di sini yang baru hadir di ibadah sore hari ini. Mungkin boleh dibantu berdiri untuk supaya kita bisa sama-sama tahu gitu ya. 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 Iya, boleh dibantu berdiri. Ya. Ya. Selamat datang di ibadah sore GKI Bogor Baru ya. Semoga senang gitu berada di ibadah kali ini, bisa terbantu juga tercharge kembali kerohaniannya, energi rohaninya supaya bisa menjalankan kegiatannya seminggu ke depan itu dengan semangat tentunya. Begitu. Terima kasih. Selamat datang ya. Mungkin ada tambahan lagi? Nggak ada. Oke, mungkin setelah ini kita bakal seperti biasa kita bakal foto ya ini foto di depan. Habis itu kita bakal turun ke bawah untuk makan snack atau bisa ngobrol-ngobrol bersama seperti itu. Terima kasih, selamat hari Minggu teman-teman.